Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Kurniawati Ningsih, calon guru penggerak angkatan 10 dari SDN Larangan Dalam 1, Kecamatan Larangan, Pamekasan. Kali ini saya akan melakukan kegiatan coaching yaitu pra-observasi sebagai tugas dari modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik. Kali ini saya ditemani dengan rekan saya yaitu Ibu Kuni Astuti. Assalamualaikum Bu Kuni. Waalaikumsalam Bu. Bagaimana nih kabarnya Bu? Alhamdulillah baik Bu. Sudah siap ya untuk hari ini Bu ya? Siap. Kali ini Ibu saya akan mengadakan kegiatan pra-observasi. Nanti Ibu akan melakukan kegiatan pembelajaran di kelas. Nah, namun sebelumnya saya akan mengadakan bincang-bincang dulu untuk pra-observasi ini. Tujuan pra-observasi ini Bu ya, nanti saya akan mengamati dan mengevaluasi jalannya pembelajaran yang dilakukan di kelas. Nah, yang kedua, tujuannya ini sebagai persiapan awal nantinya sebelum Ibu melakukan pembelajaran di kelas yang akan Ibu lakukan. Jadi agar Ibu itu lebih siap, kemudian lebih kegiatannya itu kesiapannya juga lebih matang. Seperti itu Bu ya. Baik Bu. Baik Ibu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pada kegiatan pra-observasi kali ini. Dari kegiatan yang pembelajaran yang akan Ibu laksanakan, apa tujuan pembelajarannya ingin Ibu capai nanti? Tujuan pembelajaran yang ingin saya capai adalah siswa dapat menyebutkan sinonim dan antonim dari sebuah kata. Oh, itu tujuan pembelajaran yang dicapai, yaitu murid bisa menyebutkan sinonim dan antonim dari sebuah kata Bu ya. Nah, Ibu kemudian dari tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai tersebut, area mana yang ingin Ibu kembangkan atau ingin Ibu tingkatkan kembali? Tentunya yang pertama itu adalah kompetensi pengetahuan siswa. Kemudian yang kedua adalah pengelolaan kelas. Untuk kompetensi siswa itu lebih meningkat, maka dibutuhkan pengelolaan kelas yang baik atau yang kondusif. Saya menginginkan pada pembelajaran tersebut suasana belajar itu bisa menyenangkan bagi siswa, sehingga nanti bisa menciptakan rasa antusiasme siswa dalam pembelajaran. Kemudian juga siswa itu terlibat aktif dalam kegiatan kelompok dan permainan nanti yang ingin saya tampilkan dalam pembelajaran tersebut. Artinya yang ingin Ibu Arya kembangkan di situ adalah kompetensi dari siswa itu sendiri, yaitu dengan meningkatkan keaktifan siswa atau antusias siswa, sehingga kelas itu menjadi lebih menyenangkan dan murid dalam kelompok itu menjadi lebih aktif. Itu Ibu ya. Baik Ibu ya. Kemudian agar varian pengembangan yang ingin Ibu capai itu terwujud, nanti Ibu akan menggunakan strategi apa dalam pembelajaran tersebut? Dalam pembelajaran tersebut, strategi yang saya gunakan, saya membagi siswa itu dalam beberapa kelompok. Kelompoknya bisa terdiri dari 4 sampai 6 siswa, di mana kemampuan mereka itu berbeda-beda, berbeda dan juga jenis kelaminnya berbeda. Jadi dalam arti ini saya menggunakan metode TGT. Jadi seperti itu Bu ya. Jadi strategi pembelajaran yang ingin Ibu nanti gunakan yaitu membagi murid itu dalam beberapa kelompok 4 sampai 5 orang seperti itu ya Bu ya. Kemudian murid itu heterogen, artinya tidak sama kemampuannya baik jenis kelaminnya begitu ya. Nantinya strategi itu yang akan digunakan oleh Ibu dalam pembelajaran. Baik Ibu, metode apa nanti yang akan Ibu gunakan? Yang saya gunakan adalah metode TGT. Metode TGT Bu ya, bisa dijelaskan metode TGT itu seperti apa kan?
Metode TGT itu merupakan metode pembelajaran kooperatif di mana siswa itu dibagi dalam beberapa kelompok yang bisa terdiri dari tadi 4 sampai 6 orang yang mempunyai kemampuan yang berbeda dan juga jenis kelaminnya berbeda. Jadi ada yang perempuan, ada laki-laki. Jadi tidak homogen, tidak hanya perempuan saja tetapi heterogen. Nah, kemudian pada dalam kelompok di situ nanti siswa diberikan waktu untuk berdiskusi sehingga nanti siswa itu aktif dalam diskusi. Baru setelah itu kita bermain game dan turnamen. Seperti itu Bu ya. Jadi metode TGT itu adalah metode kooperatif ya Bu ya. Salah satu metode kooperatif di mana membagi siswa menjadi beberapa kelompok antara 4 sampai 6 orang. Kemudian siswa itu akan berdiskusi dalam kelompok itu sendiri dan akan ada game juga serta turnamen ya Bu ya. Nah, kelompok yang Ibu bagi itu seperti yang Ibu katakan tadi bahwa itu tidak homogen, artinya itu berbeda baik itu jenis kelamin dan kemampuannya. Baik Ibu, selanjutnya ya Bu ya, dalam pembelajaran nanti dengan menggunakan metode TGT itu nanti ada media pembelajaran. Apa media pembelajaran yang Ibu gunakan? Yang akan Ibu gunakan dalam pembelajaran nanti? Media yang saya gunakan, saya sudah menyiapkan kartu kata, sinonim dan antonim, di mana kartu kata tersebut saya tempelkan di papan tulis. Ada beberapa kelompok, misalnya 3 kelompok. Kemudian nanti pada permainan atau game, jadi siswa itu sudah nanti ada aturan yang jelas aturannya. Misalnya siswa itu dibuat berderet hingga titik, misalnya ada 3 kelompok 1, kelompok 2, atau kelompok 3. Kemudian dari tiap kelompok itu siswa yang pertama nanti akan mengerjakan soal nomor 1, dilanjutkan dengan siswa kedua mengerjakan soal nomor 2 dan seterusnya. Iya. Setelah itu nanti kita akan mengoreksi hasil kerjaan siswa. Karena setelah itu, setelah dikoreksi, mereka akan mendapat skor. Nah, skor yang tertinggi itu yang akan menjadi juara. Seperti itu Bu ya. Jadi Ibu ya, media yang Ibu gunakan itu nantinya adalah berupa kartu kata ya Bu ya. Berupa kartu kata. Nanti Ibu itu akan kelompok dari masing-masing yang sudah Ibu bentuk, nantinya itu akan berderet seperti itu ya, kurang lebihnya seperti itu. Baik Ibu ya, kapan kira-kira kegiatan observasi ini akan dilakukan? Sesuai jadwal nanti akan hari Kamis tanggal 8 Agustus ya 2024 jam ketiga dan jam 3.4 ya Bu ya. Baik Ibu, kita nanti ketemu lagi pada hari Kamis itu tanggal 8 Agustus itu kita bertemu kembali dan saya akan melaksanakan observasi, saya akan mengamati dan menilai kegiatan pembelajaran nantinya yang akan Ibu